Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Dan tentunya gue ucapkan selamat sore kepada seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada. Dan tentunya pada hari ini kita bersama-sama untuk dapat menyaksikan program Ramadan tentunya yang disuguhkan untuk seluruh anak muda yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentunya ada banyak perbincangan menarik yang bisa bersama-sama kita perbincangkan pada sore hari ini bersama saya, Carly, dan juga partner saya, Asel. Iya, betul sekali. Dan tentunya Asel, hari ini mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang pengalaman-pengalaman hari pertama di bulan Ramadan, gitu ya Asel ya. Karena tentunya kalau kita memperbincangkan hal-hal sekitar pengalaman-pengalaman di bulan Ramadan itu tentunya ada banyak sekali. Kalau untuk Asel sendiri, pengalamannya bagaimana di hari pertama bulan Ramadan hari ini? Baik Carly, buat pengalaman hari pertama ya kayaknya Iya, karena betul. sambil kuliah juga itu banyak banget kayak culture shock sih. Culture shock Soalnya ya? kayak Palangka panas banget ya, walaupun teduh ternyata tetap panas. Terus juga naik tangga selama Ramadan cukup membuang-buang tenaga. Haus ya pastinya. Iya betul sekali ya, pasti itu bisa jadi olahraga juga ya Esel ya, sambil sembari puasa bisa sembari berolahraga. Dan kalau Palangkaraya panas ya betul banget. Saya juga merasakan Palangkaraya pada hari ini lumayan panas. Untuk hari puasa pertama itu merupakan salah satu ujian yang luar biasa juga untuk anak muda. Terlebih lagi kita berkeliaran di kota Palangkaraya yang penuh dengan jualan-jualan es krim yang menggoda. Rasa Pontianak Rasa roti juga menggoda apa Esel? sepanjang jalan. Sepanjang jalan, iya betul sekali. Dan selain itu juga selain pengalaman pertama tentunya biasanya yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan itu juga adalah momen buka puasanya. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih ya, di sekitaran bulan buka puasa bersama ada pengalaman tertentu nggak yang mungkin bisa diceritakan ke seluruh pemirsa yang ada di sini? Sebenarnya lebih ke beberapa tahun yang lalu ya, karena itu mungkin buka puasa bareng terakhir ya sama keluarga hitungannya sebelum kuliah. Sebelum kuliah, iya. Dan pas pertama kali buka puasa sendiri itu ya buat nanti sore itu kayak wow, ternyata untuk menu-menunya tuh beda ya kalau disiapin sendiri sama keluarga. Emang lebih beragam kalau sama keluarga, dan kita pas makan tuh juga kayak lebih bebas ya gitu. Pas sendiri tuh rasanya kayak sepi banget, kayak Sepi banget di ya. perantauan bukber sahur tuh aduh beneran sepi deh, berasa banget. Berasa banget ya, itu salah satu jeritan anak rantau juga katanya. Beberapa kali ini juga saya udah ngeliat juga tuh di beberapa media sosial, beberapa platform yang menyatakan bahwa vibes-nya itu memang beda antara buka puasa bareng keluarga, sahur bareng keluarga, dan kemudian kita harus buka puasa sendiri ya. Betul. Dan juga menyiapkan semuanya sendiri. Ini adalah hal-hal yang mungkin sedang dirasakan oleh teman-teman adik-adik yang kelahiran 2000-an ya, baru saja merantau kuliah di berbagai tempat ya. Ini masih mending loh, merantaunya gak jauh-jauh amat nih. Iya, masih ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Bayangkan tuh, perasaan teman-teman yang mungkin merantaunya ada yang lebih jauh lagi. Luar negeri mungkin yang muslimnya lebih minoritas mungkin akan lebih terasa ya. Iya, pastinya untuk jam sholat, terus jam sahur juga beda sih. Jam sahur juga beda ya. Wah, Kalau di sini kita masih bisa ketemu dengan imsak dan masih bisa ketemu bersuara beduk Ramadan. iya, jadi setidaknya kalau mau sahur masih terbantu ya, ada yang bangunin dari masjid dan juga musola-musola. Luar biasa. Dan kalau saya sendiri juga punya banyak bacaan ini juga pengalaman sekitar buka puasa bersama. Salah satunya biasanya yang seusia saya yang cukup tua, ya, tuh? buka puasanya itu paling banyak nih agendanya karena ada berbagai macam alumni ya, dari alumni SD mungkin bukbernya, alumni SMP, SMA, kuliah S1-nya. Belum lagi organisasinya banyak banget yang harus dihadiri. Mungkin kalau kita bikin list itu 1 bulan kayaknya nggak cukup deh. Tiap minggu ada jadwal ya. Iya, tapi hampir tiap hari malahan. Astaga. Cuman mungkin untungnya untuk kita yang teman-teman perantau yang ada di sini sendiri, jadi itu salah satu hiburan juga untuk kita. Ada teman lah. Jadi kalau untuk buka puasanya tidak harus sendiri di rumah, tapi bisa dengan menghadiri berbagai macam tempat itu. Ini mungkin menjadi ajang silaturahmi juga. Kamu setuju gak sih kalau bukber itu ajang silaturahmi? Setuju. Tapi memang mungkin beberapa orang ada yang justru menghindari bukber. Oh ya, kenapa? Ada Salah manfaatnya. satunya? Enggak Oh, ada. iya.
Siapa salah tahu. Kenapa alasannya? Ada mantan, ada musuh, dan berbagai hal-hal yang biasanya bisa diungkit saat bukber. Oh alah. Apalagi kebanyakan tuh kayak acara-acara alumni. Acara alumni gitu ya? Iya, pasti dibahas. Aduh, kamu dulu pas SD kayak gini, Oh, kamu aduh. dulu pas TK kayak gini. Oh, agak beda ya. Ini kebetulan saya generasi milenial nih. Kalau Esel generasi Z ya. Iya, apalagi kan kalau di zamannya Asel ya kali, itu udah banyak banget foto-foto aib kan Oh, kalau udah wow. mulai handphonenya udah mulai apa ya, Android tuh Android teknologi udah canggih mulai ya. bisa foto-foto pas tidur tuh kayak nanti tiba-tiba dikeluarin aibnya aduh. Waduh, bukbernya jadi Bukber tuh berubah kadang ya. tuh jadi suatu hal yang dihindari malahan. Beda banget ya Mas ya. Kalau di generasi saya dulu maklum ya, generasi tua, jadi nggak terlalu banyak Android yang canggih gitu. Jadi walaupun ada pengambilan momen seperti yang Esel bilang, momen-momen canggih itu tadi apa aib-aib yang Aib-aib. bisa diungkit nggak terlalu banyak, karena memang momen yang dilewati itu jauh dari teknologi. Jadi memang lebih ke pertemanan saja. Cerita-ceritanya saja ya. Cerita-cerita saja. Apalagi kalau saya udah menikah dan punya anak, udah beda banget tuh. Nggak apa-apa, nikmati saja. Wah. Dan itu juga beberapa kali juga kita sering mendengar ya, katanya kalau ajang buka puasa bersama itu bukan hanya ajang silaturahmi dan juga yang dibilang tadi, mungkin ada ajang pamer juga. Kalau kamu setuju nggak? Betul, 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 betul. Dengan isu ini mungkin agak vulgar ya, tapi kamu setuju gak sih sama ini? Dibilang setuju, ya sangat setuju, tapi kalau untuk mengalami sendiri itu masih belum. Tapi untuk melihat, karena kan sebelumnya Asel tuh pernah tuh nemenin mamah tuh buat ikut acara bukber. Wah, sumpah persiapan beliau tuh banyak banget. Dan teman-teman yang lain ternyata juga sama. Terus juga sama. Ini mamah loh ya gitu ya. Iya, entah pamerin perhiasan, pamerin anak, pamerin makeup, semuanya itu dipamerin, apapun yang bisa dipamerin. Wah, luar biasa. Dan kalau bisa sih kita hindari budaya ini ya. Bagaimanapun caranya, mungkin dari generasi kita dan seterusnya, buka puasa itu memang benar-benar kita jadikan sebagai ajang silaturahmi. Betul. Betul, karena memang untuk momen-momen bisa mempersatukan orang-orang dalam suatu wadah, kemudian berkumpul bersama, makan bersama, itu nggak banyak momennya. Betul. Hanya ada di bulan Ramadan ini yang biasanya dijadikan alasan sebagai ajang silaturahmi itu. Baik banget ya sebenarnya alasan utama dan tujuan utamanya untuk ajang silaturahmi. Dan terkait itu semua, entah dia memang niatnya untuk ajang pamer atau seperti yang saya bilang pembukaan aib-aib lama, tetaplah kalau bisa kita usahakan hadir dengan tujuan dan niatnya diluruskan dari rumah sebagai silaturahmi. Niatan yang mulia ya dari dalam hati. Iya, betul sekali ya. Kalau kita membicarakan seputar buka puasa ini tentunya banyak banget ya yang bisa diperbincangkan dari sini. Banget. Dan itu hanya salah satu hal yang bisa dibicarakan oleh saya dan juga Esel. Mungkin di luar sana para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada juga punya banyak pengalaman yang serupa seputar ini. Karena memang ada banyak hal yang bisa kita bicarakan seputar buka puasa bersama. Dan tentunya Esel, sembari kita melanjutkan topik pembicaraan ke arah yang lebih menarik lagi nantinya, mungkin kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk dapat bersama-sama menyaksikan jeda pariwara berikut ini. Iya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam program Ramadan bersama Jurnal TV. Iya, tadi kita sudah sedikit berbincang seputar apa? Tentang bukber dan berbagai macam praharanya. Dengan berbagai macam prahara ya, ini kata-katanya bagus banget ya. Kalau saya dengar prahara itu kayak judul lagu aja, Prahara Cinta. Wah, jauh banget ya. Baik, tadi kita sudah sampai di momen buka puasa bersama, dan kurang lengkap rasanya kalau buka puasa tidak ada pengantarnya. Betul. Iya, apa ini yang akan kita bicarakan selanjutnya? Kalau untuk pengantar ini yang masuk ke tubuh atau sebelumnya ini? Sebelumnya dong. Sebelumnya Ya. ada ngabuburit dong. Ngabuburit. Wah, ini istilah ngabuburit mungkin sering nih kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Esel sendiri memaknai ngabuburit itu seperti apa sih? Ada makna tersendiri kan? Kalau untuk Asel kan masih muda ya, jadi karena banyak banget hal yang ingin dilakukan sama ngabuburit itu biasanya tuh keliling-keliling buat nyari makan bukber. Biasanya tuh kebanyakan yang manis-manis. Yang manis-manis. Wah, apalagi? Semakin manis, semakin segar, semakin suka, semakin lengkap deh bukbernya. Buat semakin enak deh buka puasanya. Kalau udah berburu yang manis-manis nggak terasa ya ngabuburit sejam 2 jam gitu. Dari jam 3 sore berangkat tiba-tiba udah mau buka puasa aja. Itu berasa, Bang. Oh, itu berasa juga? Itu berasa encoknya. Berasa encoknya, terlebih lagi kalau berangkat ke pasar Ramadan. Iya. Yang
makhluknya banyak banget di situ berjubel. Benar. Wah, luar biasa. Bener. Ini pernah nggak kalau Esel biasanya untuk ngabuburit itu berangkatnya dari jam berapa? Ada patokan nggak? Berangkat dari rumah jam berapa, terus harus kembali ke rumah lagi jam berapa? Gitu. Oh, karena Asel sendiri tuh tipikal yang kayak nggak pengen terlalu lama. Jadi biasanya tuh kayak paling sekitar 30 menit sebelum buka. Jadi supaya selesai beli sampai rumah tuh langsung makan. Jadi kayak bukan tipikal yang bisa nunggu kayak gitu, kayak nggak enak banget rasanya nunggunya. Kalau Karang sendiri gimana sih? Kalau aku kurang lebih sama aja. Kalau aku lebih suka masak saya. Jadi untuk menunggu momen ngabuburit itu aku lebih suka masak kalau di rumah itu. Karena kalau masak itu kan bisa ya variasinya sendiri. Jadi seharian ketika lapar itu bisa ngebayangin mau makan apa gitu kan. Terus nanti baru dimasak. Nah kayak gitu. Agak aneh ya. Jadi kok seharian dipikirin apa nggak buyar gitu? Nggak buyar gitu ya. Enggak, itu malah penyemangat untuk buka puasa di sore harinya. Ya, agak aneh memang, tapi harus nahan lapar seharian. Tapi saya punya teman yang lebih aneh lagi nih. Biasanya dia kalau ngabuburit itu cenderung suka jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya tuh nggak kira-kira dari jam 12 siang tuh udah mulai jalan-jalan tuh. Naik motor jalan naik motor jalan-jalan entah kemana gitu ya, ke suatu tempat yang mungkin cuma ngelihat sungai, pemandangan-pemandangan yang indah, baru balik lagi ke rumah. Luar biasa sih, bayangkan tuh dari jam 12 siang setengah hari sebelum buka puasa udah keluyuran. apa ya kalau istilah sekarang tuh apa, nggak sunburn gitu, kebakar matahari. Iya, mungkin dia pakai itu juga sunscreen SPF 70. Aduh. Enggak segitu banget juga ya, tapi itu namanya setiap orang memang punya cara masing-masing lah untuk mengisi momen yang disebut dengan momen ngabuburit ini. Dan masing-masing juga punya manfaatnya sendiri sesuai dengan itu. Dan mungkin nanti juga di momen-momen buka puasa selanjutnya Jalan TV juga akan menemani kalian dengan banyak orang-orang inspiratif yang bisa kita undang ke sini juga ya, untuk membahas mungkin ini hal-hal yang biasanya mereka lakukan, hal bermanfaat apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menunggu momen ngabuburit ini. Itu ya, ngabuburit. Setuju. Kalau bisa isi ngabuburitnya dengan berbagai hal yang positif ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, ini adalah momen yang paling tepat untuk kita mengisi aktivitas-aktivitas yang tentunya bernilai ibadah juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai momen ibadah. Salah satunya apa ya, Sol? Kira-kira yang paling kamu rekomendasikan? Kalau Asal pribadi dulu tuh sering banget buat ikut pengajian di masjid. Masya Allah. Ya, nyari kotakan. Nyari kotakan ya, nyari pahala. Nyari pahalanya. Karena biasanya memang ada banyak momen pengajian juga ya. Selama bulan Ramadan tuh bisa diikutin. Kali aja kan selama bulan Ramadan mungkin teman-teman gak punya waktu buat ngaji, buka Quran dan segala macam, tapi di bulan Ramadan kali ini adalah kesempatan kita semua untuk memperbaiki diri. Iya, betul sekali. Karena selain kita beribadah untuk menenangkan hati, ibadah di bulan Ramadan itu juga pahalanya berlipat ganda dari biasanya. Jadi memang 1 bulan itu sebenarnya bukan waktu yang lama. Kalau orang memang niatnya ingin mengejar ibadah, kalau memang ingin mengejar ibadah itu 1 bulan sangat-sangat terasa singkat ya, ya katanya. Makanya kadang orang-orang ada yang melepaskan Ramadan itu dengan momen kesedihan malahan, karena kapan lagi dan kita belum tentu bisa mendapatkan usia yang menyentuh bulan Ramadan selanjutnya. Jadi sedih. Baru mulai loh ya, baru hari pertama loh ya. Iya, jadi kita buatkan kalian menyesal dulu dari hari pertama, iya, agar kalian bisa beribadah 1 bulan. Jangan ada yang bolong puasanya. Jangan ada yang bolong puasanya. Terlebih lagi kalau ini kaum laki-laki, waduh sulit banget sih kalau udah kaum laki-laki ya. Gak ada alasan yang bisa terlalu berarti dijadikan sebagai momen untuk menghindari puasa. Kecuali memang sakit nih, kalau sakit lah nggak apa-apa lah ya. Dan itu pun tetap punya kewajiban untuk mengganti di luar bulan puasa Ramadannya. Dan kalau untuk perempuan tentunya lebih banyak ya. Iya. Alasan-alasannya kenapa hingga tidak bisa berpuasa. Iya, yang pasti tamu bulanan. Tamu bulanan atau ada wanita hamil juga yang memang tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun terkait itu semua, tentunya kita selalu berusaha untuk tetap melaksanakan ibadah puasa ini. Karena ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Termasuk ke dalam apa? 5 apa nih, rukun Islam. Takut salah sebut.
Gak apa-apa, nanti kalau kita salah sebut ada pemirsa yang bisa meluruskan dan membenarkan. Iya itu, karena tentunya pemirsa Jurnal TV juga rata-rata memiliki wawasan yang luas juga ya. Jadi kita bisa saling berbagi, nanti juga bisa nih saling memberikan komentar-komentar positif juga di dalam postingan-postingan dari Jurnal TV. Untuk tayangan ini tentunya nanti akan diposting ulang juga di YouTube Jurnal TV Palangkaraya. Luar biasa. Dan selanjutnya Sel, udah puas belum nih kita ngebahas seputar ngabuburit? Udah puas sih, tapi Bang Karli sendiri ada nggak sih yang ingin disampaikan lagi nih seputar ngabuburit? Mungkin tips buat yang ada di rumah, apakah pengen sharing resep masakan sederhana nih buat ngabuburit gitu? Iya betul, kayaknya kita harus bikin ini deh ya, satu momen acara nanti masak bersama. Gak bapak saya yang menjadi kokinya. Nanti yang saya masak apa? Paling sarden, telur, indomie. Saya itu buat sahur ya, itu buat sahur. Kalau yang cepat ya, kalau sahur kan perlu cepat ya. Iya. Jadi lebih kalau buka puasa tuh lebih ribet biasanya, makanya lebih beragam. Ya? Kalau saya malah kebalik ya, sekarang itu kalau buka puasa itu nggak banyak makannya. Jadi kadang cukup minum air dan kue dikit aja udah cukup tuh. Kalau memang lapar bisanya mungkin setelah salat tarawih, biasanya kayak gitu. Masing-masing ya. Katanya itu malah bagus loh untuk program diet kalau yang mau diet. Tapi sanggup gak sih seharian gitu? Emang ada beberapa orang yang sanggup sih, dan malahan ya nggak makan pas sahur tuh cuman kayak minum air aja. Minum air aja, jadi makannya ketika sahur langsung gitu. Dan kebanyakan ya, tadi tuh sempet tanya-tanya juga sama teman-teman di kampus tuh, karena kebanyakan anak kos, jadi mereka bilang kayak malas sahur, jadi cuma bangun-bangun minum air putih udah tidur lagi. Masya Allah, luar biasa banget ya, hebat banget dong hidup selama bulan Ramadan. Kasihan. Nanti buka puasa aja di masjid gratis, terus sahurnya cuma minum air putih. Iya. Tips hidup nih keren banget nih untuk mahasiswa agar bisa bertahan hidup. Jangan ditiru guys, lambung kalian menangis. Lambung kalian menangis. Iya, kalau dari Esel sendiri ada makanan tertentu kah yang wajib nih untuk buka puasa, biasanya harus ada banget ketika buka puasa? Kalau dari Sunan Nabi sendiri kan kurma ya, tapi kalau untuk Asel pribadi itu buah-buahan sih. Buah-buahan karena Asel suka banget makan buah. Salah satunya buah naga. Wah, buah naga. Itu merupakan buah yang kaya juga ya di Palangkaraya, ada banyak dijual. Ya luar biasa. Buah naga sehat ya kalau buah-buahan. Sehat. Ini udah terbiasa dari rumah atau baru di sini aja mulai diterapkan? Karena emang sebelumnya sih buat kalau di rumah tuh jarang. Tapi karena sekarang tuh udah mulai bisa ngatur keuangan sendiri. Kemarin juga dikasih bapak kulkas. Jadi kayak mahasiswa mana ya punya kulkas ya? Jadi kayak daripada beli camilan, yang rasa sendiri nggak terlalu suka yang digoreng-goreng tuh, kayak rasanya pas makan tuh kayak berat aja, kayak ini berapa kalori yang masuk gitu, karena kan masih muda ya, kayak kebanyakan yang dipikirin. Apalagi kalau buka puasa gitu ya, gitu, kayak bisa hilap gitu. Jadi emang paling aman tuh makan buah-buahan sih. Paling aman makan buah-buahan. Iya betul, setuju sekali. Kalau saya sendiri ya buah-buahan juga, cuman itu nggak mesti setiap hari sih, karena saya juga kadang malas keluar rumah. Iya, kadang permasalahan utama adalah malas keluar rumah. Iya, karena kalau buah kan layunya cepat ya, jadi memang harus berkala lah ya, membeli itu tidak bisa langsung stok untuk 1 bulan. Emang bisa, kecuali buah-buahan kaleng kalian. Tapi emang kebetulan tuh karena rumah Asal tuh deket pasar, deket orang jualan buah, jadi kayak dikumpulkan sedikit aja tenaganya udah dapat buahnya. Melangkahkan kaki sedikit gitu ya ke depan rumah udah bertemu tuh sama paman-paman penjual buah-buahan. Wah, luar biasa, beruntung banget ya. Paman-paman penjual buah-buahannya ada pelanggan tetap yang hari-hari bisa mampir ke stand penjualan buahnya. Luar biasa. Baiklah Esel, tentunya ada banyak perbincangan menarik juga yang akan kita saksikan setelah ini. Mungkin kita akan istirahat sejenak dalam jeda pariwara iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Itu Indah. Tentunya masih dalam nuansa hari pertama Ramadan 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Wah, senang ya, ini wajah-wajah cerah nih di bulan puasa pertama, hari pertama. Dan tentunya Esel, tadi kita sudah membahas banyak perbincangan menarik seputar buka puasa, ngabuburit, hal-hal yang bisa menjadikan ibadah dan juga membatalkan puasa. Mungkin ini kita boleh membicarakan sesuatu yang sedang viral saat ini. Wah, kalau boleh tahu apa itu?
Kan kebanyakan tuh di TikTok, di Twitter, di TV juga Instagram itu banyak banget dibahas tentang statistik pernikahan semakin rendah. Wah, untuk tahun 2023 Iya. ya terendah sepanjang masa untuk seluruh Indonesia. Wow, ini kalau dari Asal yang masih muda sendiri nih, punya pandangan tertentu nggak seputar ini? Kalau untuk Asal pribadi ya Bang Karli, jujur pernikahan itu menurut Asal ya, karena Masih muda banget Masih ya muda Mas banget, pernikahan masih ya. kayak, aduh, betul. Ya nggak apa-apa, kita harus dengar dulu pendapat anak muda seperti apa. terlalu banyak yang dipersiapkan bener kayak untuk keuangan, persiapan sebelum menikah juga, untuk Iya. jadi orang tua yang baik itu gimana, gisinya, itu banyak banget hal yang dipelajari. Belum lagi untuk sekarang berita buruknya biaya hidup semakin mahal. Iya, betul sekali. Dan pernikahan tidak sesederhana itu ya. Betul sekali. Selesai juga seharusnya sudah ada di usia memang di usia pernikahan ya. Insya Allah sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi. Dan yang pasti saya juga punya banyak di lingkungan pertemanan itu yang hampir semuanya belum menikah gitu. Di usia yang hampir 30-an mungkin rata-ratanya. Dan rata-rata alasan dari situ salah satunya seperti yang dikatakan oleh Asal itu juga. Perekonomian itu tentunya penting untuk generasi muda zaman sekarang. Jadi pernikahan itu mungkin sudah berubah lah cara sudut pandangnya dari masyarakat dulu yang mungkin mikirnya di usia yang udah matang udah nikah aja dulu gitu. Nanti pikirkan segala sesuatunya kemudian, rezekinya Tuhan yang kasih. Mungkin begitu ya. Banyak anak banyak rezeki. Cuman anak muda sekarang mungkin lebih modern. Kita bisa bercermin dari negara-negara maju saja seperti Jepang, Korea Selatan dan lain sebagainya. Tentunya rata-rata tingkat pernikahan pasti rendah. Semakin modernisasi semakin tinggi, otomatis tingkat pernikahan juga semakin rendah. Karena orang semakin melek dengan gaya hidup yang tentunya nggak mudah juga. Iya, mungkin kita banyak terlahir dari generasi yang perekonomiannya cukup sulit di masa lalu sehingga tidak mau mengulang itu di masa yang akan datangnya. Sehingga tidak memaksakan dalam sebuah ikatan pernikahan yang mungkin belum tepat aja gitu. Banyak yang disiapkan. Yang pasti pernikahan tuh tidak pasti ya Bang. Iya, tidak pasti. Tidak pasti, sulit sekali rasanya. Sulit sekali. Namun kalau bisa ya tetap menikah ya. Iya tetap menikah, cuman nunggu siap, betul sekali. Dan tentunya kita juga tetap harus berusaha. Sekiranya jangan terlalu pasrah-pasrah amat gitu ya. Mata-mata hidup begini-begini aja, menikah nggak mau, berusaha untuk memperbaiki diri juga tidak mau ya, jangan sampai seperti itu. Karena mungkin statistik itu masih memperhitungkan nilai usia mungkin ya untuk pernikahannya. Mungkin ada pergeseran usia saja. Jika di zaman dulu mungkin di usia 20-an tren menikahnya 20-25, mungkin sekarang tren menikahnya di atas 30-an seperti itu. Di usia yang memang sudah matang. Di usia yang sudah matang, betul sekali. Karena tentunya untuk berkarir itu tidak bisa dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun setelah lulus kuliah mereka sukses begitu saja. Tentunya prosesnya lama dan semua orang tidak bisa berproses dengan cara yang sama. Setiap orang punya garis startnya masing-masing ya Bang. Iya, betul sekali. Dan itu juga yang membuat sudut pandang seputar pernikahan yang semakin sedikit ini juga pro kontra ya. Mungkin ada yang masih mendukung pernikahan itu harus dilakukan secepatnya, atau ada juga yang mendukung pernikahan itu tidak harus secepatnya. Itu semua baik tergantung sudut pandangnya masing-masing. Kalau Pak Lee sendiri gimana sih? Kalau aku sendiri, ini kan bisa itu ya, gitu ya. Iya, kalau aku sendiri lebih pro bagian ini sih. Pernikahan itu wajib dalam Islam. Pernikahan itu wajib karena separuh dari kesempurnaan agama seorang muslim itu adalah di dalam sebuah pernikahan itu. Jadi memang pernikahan itu wajib. Namun memaksakan pernikahan di saat kita kurang siap itu ya realistis aja sih. Iya, Jangan terlalu memaksakan diri dalam sebuah ikatan pernikahan jika kita masih belum siap. Baik itu siap secara mental, siap secara fisik, dan juga siap secara finansial. Karena itu adalah 3 poin yang penting. Karena setelah menikah kita tidak membicarakan tentang kita individu lagi, tapi kita juga menanggung pasangan dan juga apalagi kalau udah punya anak. Buah hati. Dan buah hati itu juga adalah tanggungan yang memang harus kita urus dengan sepenuh hati, secara jangka panjang. Jangan sampai karena kita belum siap secara finansial yang jadinya sengsara itu bukan cuma kita, tapi juga anak-anak yang menjadi penerusnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Asal gimana? Setuju gak sih sama itu? Kalau Asal pribadi ya, itu kan Asal sebagai perempuan ya di sini tuh kayak kan memang secara budaya sendiri perempuan tuh lebih sering tuh ditekan buat nikah di usia muda. Iya, betul banget. Udah kayaknya sebelumnya mungkin beberapa tahun yang lalu udah belum dapat sih ucapan-ucapan kayak gitu,
ternyata pas udah mulai kuliah ya, baru semester 2 loh baru ya. semester 2 udah mulai Ya kayak Allah. daripada kamu pacaran, lebih baik kamu nikahin gitu. Kayak itu omongan orang-orang tua sih. Cuman Iya. kayak asal pribadi bilang, ya asal nggak pacaran, asal nggak mau. Kayak karir asal sendiri masih panjang, masih banyak hal yang pengen asal kejar Iya, gitu. betul sekali. Usia 20-an tuh kayaknya masih terlalu awal gitu. Kayak Awal. masih banyak yang ingin asal coba. Iya, betul banget. Kayak asal pribadi sendiri tuh bukan tipikal orang yang bisa serius gitu, terikat dalam suatu hal yang kayak pernikahan tuh mungkin belum saatnya, memang belum bang. Belum saatnya, ya setuju. Dan ini jangan setengah-setengah ya, kalau memang belum siap ke pernikahan ya pacarannya juga jangan ya. Jangan. Karena tentunya dalam Islam tentunya kita sama-sama tahu nih pacaran itu tidak ada dan itu tetap tidak dibenarkan apapun alasannya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah, kalau memang mau berkarir, karir dulu, puas-puasin mau nyobain apa yang ada di dunia ini. Nanti ketika udah siap baru serius di dalam ikatan pernikahan secara langsung. Catat dulu yang positif juga yang dicobain ya. Iya, yang positif. Jangan apapun yang dicobain gitu. Iya, yang pokoknya positif. yang positif aja. Kayak saya mau jadi penyiar, yang mau jadi konten kreator, nggak apa-apa, cobain aja karena masa muda harus begitu. Dan ini saya juga dari dulu memang menyuarakan itu untuk teman-teman perempuan ya. Dari SMA saya udah menyuarakan itu, jangan menikah cepet-cepet gitu. Walaupun dulu mungkin ditertawakan ya. Walaupun dulu mungkin ditertawakan, kenapa? Kayaknya ya itu, saya juga udah melek kalau pernikahan itu nggak harus cepat. Karena karir itu bisanya, nggak semua karir sih bisa dikejar setelah menikah. Kebanyakan karir itu bisa dikejar justru sebelum menikah. Jadi puas-puasan itu. Kita bisa lihat aja nih dari lowongan-lowongan pekerjaan yang mungkin disebarkan di masyarakat, kebanyakannya pasti adalah salah satu persyaratannya belum menikah kan? Betul. Nah itu dia, makanya itu adalah salah satu penghambat. Kalau memang kalian punya cita-cita yang tinggi, mungkin boleh dikejar dulu cita-citanya semampu mungkin, baru menuju pernikahan yang serius. Tuh jangan terlebih lagi karena tadi kata Esa ada unsur paksaan juga. Jangan sampai menikahnya karena unsur paksaan. Jangan karena unsur sosial. Jangan. Kalian menjalani pernikahan itu kalian sendiri, bukan masyarakat, bukan tetangga, bukan tante-tante. Yoi. Yang menjalani kita sendiri. Iya betul. Nah ini setelah video ini tersebar, tiba-tiba makin tinggi tingkat pernikahan rendah, nah karena Exxon. Aduh. Jangan-jangan dituduh kita berdua nih lagi Exxon. Tapi enggak ya, itu hanya salah satu unek-unek ataupun pemikiran-pemikiran kalangan-kalangan muda saat ini yang mungkin menjadi pertanyaan juga tadi itu, sehingga menjadi tren. Kenapa statistik pernikahan di tahun 2023 semakin rendah? Kan tidak menutup kemungkinan loh, justru di tahun 2024 juga bisa semakin rendah atau malah semakin naik. Semakin naik karena mungkin capaian usia yang 20-an ditunda, kemudian tepatnya di usia 30-an itu sampai di tahun 2024. Begitu. Ya pasti sih kita selalu mendoakan ya apapun yang terbaik untuk negara kita tercinta Indonesia. Dengan jika memang tingkat pernikahan rendah itu bisa membawa sesuatu yang positif, ya kenapa tidak? Atau jika memang tingkat pernikahan semakin tinggi itu membawa pengaruh yang positif, ya kita juga akan doakan sebaliknya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Wow. Pembicaraannya ya, Bang. Begitu banget ya Esol ya. Ini Esol nih generasi Z nih yang pemikirannya mungkin agak sulit dimengerti. Dibilang sulit dimengerti juga enggak sih. Kebanyakan memang lebih simple malah. Tapi di usia kalian segini tuh udah ada kepikiran gak sih untuk menikah di usia berapa gitu? Ada target tertentu? Kalau dari Asel sendiri ada teman-teman Asel? Nah, mau yang versi mana dulu? Versi 2 versi deh, dari Asel dulu baru teman-teman Asel tuh kebanyakan ya buat yang cewek-cewek tuh bilang dari omongan mereka sih itu umur 25-an. 25-an. Iya. Tapi kalau Asel pribadi sendiri karena emang masih pengen ngejar karir itu 28 ke atas. 28 ke atas. Masya Allah, luar biasa. Saya setuju, saya menyuarakan tau gak? Dulu saya menyuarakan menikah itu saya 27 waktu saya kelas 3 SMP. Itu lelucon banget tuh, saya 27 target menikah tuh kayak tua banget gitu itu ya. Itu buat teman-teman yang lain gimana sih Kak? Tua banget itu udah pasti. Mereka yang lain gimana sih emangnya? Kalau yang lain kan gak ada target menikah. Pokoknya kalau udah lulus SMA gitu kan, yang gak kuliah mungkin bekerja, ya sambil bekerja udah nikah gitu. Targetnya itu. Kalau saya udah dari dulu memang agak beda sendiri mungkin jalurnya ya, agak aneh gitu ya. Anak-anak kelas 3 SMP udah punya planning menikah udah 27 tahun. Tapi emang juga sama sih. Asal tuh juga udah rencanain dari lama soalnya. Dari lama juga. Soalnya karena waktu itu kan karena dari
kebetulan tempat asal tuh dulu tuh lumayan tinggi kan angka pernikahan anaknya tuh. Jadi temen-temen asal tuh yang pas SMP tuh udah pada ada yang nikah tuh. Jadi kayak asal mikirnya kayaknya nggak bakal sanggup deh kalau dari sekarang tuh kayaknya udah terlalu banyak tanggungan harus, karena asal sendiri juga punya adik kan, adik asal tuh sepantaran gitu. Dan karena asal tuh ngebesarin adik asal juga, karena kan hitungannya asal sama adik tuh tinggal jauh dari orang tua kan. Nah jadi ternyata cukup challenging sih ya, terus kayak apalagi kalau menjadi orang tua gitu. Iya betul banget, capek ya di usia muda harus memikirkan itu. Tapi mungkin nanti waktunya kalau memang udah jodohnya udah sampai ya mau gimana lagi, mungkin kita akan siap pada waktunya jika memang sudah sampai waktunya, insyaallah. Pokoknya mempersiapkan diri itu gak ada batas. Kalau memang bisa dari sekarang ya kenapa tidak kan? Daripada kita harus menunda-nunda. Kalau itu pendapat mereka dan Excel sama, kurang lebih sama. Tapi kalau menurut data dari BKKBN sendiri Excel, yang saya tahu untuk menikah itu memang idealnya perempuan usia 21 dan laki-laki usia 25. Betul sekali. Jadi kalau udah melewati usia itu mungkin secara perhitungannya udah lumayan matang aja. Secara fisik memang secara fisik iya, dan secara mental juga iya ya kan, pasti kan kematangan sistem organ reproduksi juga kan. Iya, tapi wanita ya. Untuk finansial dan yang lain-lain itu mungkin masih bisa dikejar lah. Masih bisa dikejar kecuali memang kalian terlahir dari sendok emas. Ya. Sendok berlian gitu. Sendok berlian, jadi ya no problem lah ya, 21 langsung menikah gitu ya no problem lah ya. Mungkin warisannya 7 turunan nggak habis, ya nggak masalah. Cuman itu kendala anak muda sekarang rata-rata ya pejuangnya. Kebanyakan dari anak muda juga pejuang dalam hal finansial. Bahkan ini ada yang namanya generasi sandwich. Sandwich generation. Betul sekali. Itu juga tema yang lumayan banyak ya diperbincangkan dengan anak muda. Apa tadi? Sandwich generation. Nah, itu beda ya generasi. Terus boleh dong jelaskan itu seputar generasi jadi, sandwich. Kalau sandwich itu kan katanya kayak berlayar kan, bertumpuk kan. Jadi di satu roti itu dia menahan berbagai macam beban gitu. Nah, itu mengibaratkan seseorang yang dia tuh kerja tapi dia harus menanggung keluarganya, adik-adiknya, pasangannya. Jadi dia kerja tuh nggak buat dirinya sendiri tapi berbagai aspek lagi ditanggungnya. Sehingga dikategorikan kan generasi sandwich karena berlapis itu tadi. Saya tarik terus nafas ada aja. sandwich generation ada juga. Itu beda lagi. Ada lagi generasi strawberry. Generasi strawberry, iya boleh apa generasi strawberry? Itu buat kebanyakan emang buat yang seusia asel. Jadi katanya kalau di lingkungan kerjaan tuh lembek banget. Kayak strawberry, kayak kalau misalnya dikencangin sedikit aja itu langsung kayak baper, sedih. Iya, generasi Z itu sering dijadikan parodi juga ya di seluruh media sosial akhir-akhir ini. Ini bener nggak sih, fakta nggak sih kalau generasi Z itu kebanyakan strawberry itu? Kalau untuk teman-teman asal sendiri tuh emang kebanyakan cerita kalau mereka tuh karena memang nggak terbiasa mungkin ya, karena kalau dulu tuh kan kebiasaannya dikerasin tuh. Tapi kalau misalnya generasi kami tuh udah mulai tuh kebiasaan kayak anak-anak tuh nggak boleh dikerasin, di lingkungan sekolah juga udah mulai kayak masuk perundang-undangan buat nggak boleh ada sistem kekerasan di sekolah. Jadi emang kebanyakan tuh kami generasi Z itu besar dengan pola didikan yang lemah lembut. Tapi kan di lingkungan pekerjaan nggak bisa kayak gitu. Iya betul, keras banget. Jadi mungkin lebih kebanyakan culture shock sih. Culture shock ya, tapi itu benar fakta itu ya. Saya juga pernah bekerja sama ya dengan teman yang sebaya yang milenial. Kemudian pernah juga saya harus memimpin sebuah pekerjaan yang bekerja dengan generasi Z gitu ya. Saya stres banget. Itu saya stres banget karena bayangkan dalam sebuah tim 10 orang, saya sendiri yang generasi milenial, 9-nya generasi Z. Itu saya udah hampir mau gila karena saya nggak ngerti polanya harus kayak gimana, treatment mereka ini dalam sebuah pekerjaan tuh gimana tuh saya nggak ngerti. Karena kan kalau generasi Z pekanya lebih ya, generasi milenial pekanya lebih. Karena mungkin lebih keras sebenarnya, lebih keras. Kalau teman-teman generasi Z nggak strawberry amat sih sebenarnya, nggak selembek itu. Cuman memang treatmentnya mungkin yang harus sedikit lebih lembut dari biasanya. Mungkin sebenarnya kalau lembek tuh ke arah mereka tuh gampang ngeluh sih, gampang ngeluh kayak kan dulu sebelumnya mungkin di zaman Carly dulu itu jarang kan ada istilah second call. Nggak ada. Istilah akun sambat itu ada. Di zaman kami tuh banyak banget, bahkan Asel sendiri juga punya. Jadi kalian jadi orang yang berbeda di akun yang berbeda. Iya, jadi kayak kita tuh kayak curhatin hidup gitu. Wah, Masya Allah. Kayak
akun ini mungkin akun pertama tuh karena kayak happy, kiowo, senyum, tersenyum, bahagia. Tapi di akun Satunya sebelah kayak galau. galau, nangis. Gundah gulana. Itu bahkan ada tren yang kayak apa sih, Maret Dam gitu. Ada di Instagram Maret Dam. Jadi Maret itu Dam kayak apa foto-foto selama bulan Maret. Itu pokoknya ada foto-foto selama sebulan. Itu di temennya Asa sendiri, itu fotonya di akun utama itu kayak seneng-seneng aja sama jalan-jalan. Tapi di akun kedua sih air mata semua. Itu kayak sengsara banget ya, gitu kayak ya. sengsara banget itu, gimana kayak ya biasa aja sebenarnya. Tapi emang kayak kami tuh lebih terbuka dengan kesedihan gitu, dengan emosi. Iya, betul. Setuju. Ini saya baru tahu loh fakta itu segitunya. Katanya. Tapi katanya 10-15 tahun ke depan justru generasi Z itu adalah generasi yang mentalnya paling sehat. Karena generasi Z itu paling suka menjaga mentalnya. Iya, betul. Itu mungkin ada positifnya di situ kali ya. Karena kalau kata sempet baca sih juga katanya kalau untuk kemarin, kalau generasi sebelumnya itu lahir di situasi di mana ada hal-hal lain yang dipikirkan. Kayak misalnya baby boomer itu tentang keselamatan segala macam. Terus kalau milenial mungkin survive dengan inflasi ekonomi dan segala macam. Tapi kalau untuk generasi Z itu bener-bener hidupnya mulus banget. Jadi kayak yang emang dipikirkan tuh hal lain, mental diri sendiri aja kan, lagi. diri sendiri. Iya betul sih, kurang pejuang jadi. Iya, kurang pejuang. Tapi justru lebih kreatif loh. Nah, lebih kreatif yang generasi Z melakukan hal-hal baru itu lebih kreatif sebenarnya. Cuman mungkin mengimbanginya saja yang perlu penyesuaian lagi. Gitu. Butuh adaptasi ya mungkin. Butuh adaptasi mungkin. Nah, jadi yang dewasanya harus sering-sering tarik napas sih. Harus sering-sering menghela napas gitu ya. Untuk membimbing dan juga memandu teman-teman adik-adik generasi Z-nya. Oh, luar biasa loh ini pembahasannya yang tidak bisa kita temukan di lingkungan hari-hari. Karena saya kan tua ya, jadi lingkungannya tua gitu ya. Ini kebetulan nih ketemu sama generasi Z. Selain itu ada lagi nggak sih tren-tren yang mungkin hanya diketahui oleh teman-teman generasi Z nih? Kalau kebanyakan sekarang ini juga berhubungan sama statistik pernikahan ya Bang. Buat Gen Z sendiri itu udah mulai muncul istilah kayak friend with benefit, terus juga kayak istilah-istilah situationship. Jadi mereka kayak terikat dalam hubungan, tapi mereka tuh nggak ada hubungan. What? Kayak HTS. Oh, yang singkat kalau orang lama belum sebutnya TTM.